adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita satu dulu ya. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Cimagda pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Yes, istimewa. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita bertemu di pagi hari ini dalam IHMPA. Itu kita memuji Tuhan. Puji mengundang adik-adik semua berdiri. Kita sama-sama menyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya bagi saya, bagi kita semua. Yuk, sama-sama kita nyanyi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, udah siap semua ya? Kita mau mulai ibadah kita. Masih tetap berdiri. Diundang semuanya, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh bertemu dalam IHMPA di pagi hari ini. Kami hendak beribadah. Kami mohon Tuhan mau sertai ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria dengan lagu berjudul Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakan yang adik-adik. Agak cepat. Makin cepat. Nah adik-adik, silakan duduk. Kita sekarang akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pujian diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 11 yang akan dibacakan oleh adik Eni. Silakan. Mari teman
teman-teman kita membaca Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, merespon pembacaan Mazmur kita pagi hari ini, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Yang kedua, jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah online. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, agar kami selalu siap untuk mendengar firman-Mu dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama, atau Enci harapkan adik-adik ikut membaca ya, bersama-sama dari kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Nah, sekedar informasi buat adik-adik, kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo. Pasti adik-adik tahu dong siapa Raja Salomo, itu loh yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, Raja Salomo ini menulis kitab Kidung Agung ditulis dengan gaya puisi. Kalau adik-adik sudah belajar di sekolah tentang puisi, nah bahasanya kan berbunga-bunga, ada pengandaian. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo saat menulis kitab Kidung Agung ini. Untuk ibadah kita kali ini, Ci mau mengajak adik-adik untuk melihat secara khusus di ayat 6.
kita baca ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar tentang materai ya, di sekolah mungkin sudah diajarkan. Tapi apa sih sebenarnya materai itu? Kalau di Indonesia kan materai itu tuh alat berbentuk seperti perangko, bentuknya segi empat ini, dan itu biasa dipakai buat perjanjian. Kalau kita mau tanda tangan itu biasanya ada materai. Nah, ini bukan materai seperti itu, bukan materai seperti yang digunakan di Indonesia seperti ini ya. Beda, bukan materai seperti itu. Nah, materai yang dimaksud di dalam kitab Kidung Agung ini itu seperti cap atau segel yang dulu digunakan oleh bangsa Yahudi dalam berbagai kepentingan. Biasanya pakai tinta, ditaruh capnya, terus ditaruh di kertas, terus kan, nah itu bentuk capnya atau segelnya. Nah, biasanya cap atau segel itu tidak bisa hilang ya adik-adik, atau susah dihilangkan, sangat susah dihilangkan. Nah, ayat 6 itu mau menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjadikan Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Dibilangnya kan seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Hati di sini maksud jantung, itu kan bagian tidak terpisahkan dari diri kita. Kalau nggak ada jantung kita mati, kalau nggak ada lengan kita sulit untuk ngapa-ngapain. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kita harus menjadikan Tuhan, menempelkan Tuhan itu ke diri kita, menjadi bagian tidak terpisahkan yang kalau tidak ada itu kita sulit, kita tidak bisa hidup gitu loh. Nah, adik-adik, kalau cap atau segel itu yang sudah ditempelkan, itu kan susah hilang. Jadi, cap atau segel di hati dan lengan itu kayak mengumpamakan, menceritakan kalau Tuhan itu ya udah menjadi bagian dari diri kita, udah menjadi jantung kita, sudah menjadi bagian dari jantung kita, sudah menjadi bagian dari lengan kita. Nah, apa yang Tuhan Yesus inginkan harus kita ikuti. Kenapa? Karena cinta Tuhan itu sudah melekat kepada kita, selalu menempel kemana kita pergi. Dia selalu ada dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai momen, ketika kita lagi belajar, ketika kita lagi makan, ketika kita lagi bermain. Tuhan Yesus itu selalu ada karena dia selalu setia. Dia Tuhan Yesus tuh menempelkan cintanya kepada kita tuh seperti materai juga. Jadi dia juga menempelkan cintanya kepada kita tuh seperti materai. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, terutama anak-anak Tuhan seperti adik-adik yang mengasihi Dia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk Dia? Yang bisa kita lakukan adalah selalu taat dan setia kepadanya, seperti Tuhan Yesus yang setia kepada kita, yang sudah menempelkan cintanya kepada kita di hati dan di lengan kita. Adik-adik, ingat kan minggu lalu kita tuh baru memperingati hari Paskah. Siapa ingat hari Paskah itu tentang apa? Harusnya ingat ya. Hari Paskah adalah hari ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus saat Jumat Agung. Dia mati di kayu salib. Kalau adik-adik lihat kemarin dramanya kan ada Tuhan Yesus salib, karena itu hari kematiannya pas Jumat Agung. Dan dia bangkit kembali pada hari Minggu Paskah. Minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah dengan lomba. Nah, itu dia, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Paskah itu sendiri, kebangkitan Tuhan Yesus, kematiannya adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia itu yang merupakan Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu menunjukkan betapa besar cintanya kepada kita. Jadi adik-adik harus selalu ingat akan cinta kasih Tuhan yang selalu setia kepada kita. Taruhlah Tuhan di hati adik-adik seperti cap. Tadi seperti cap. Wow.
Taruhlah dia di hati adik-adik seperti segel, seperti cap yang tidak bisa hilang, tidak pernah pudar. Dan ingat, selalu jalankan perintah Tuhan dan selalu setia kepada Dia seperti Dia yang selalu mengasihi kita. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Di pembatas Alkitab itu adik-adik bisa menulis tentang cinta adik kepada Tuhan Yesus dan kepada orang tua. Setelah selesai membuat pembatas Alkitab itu bisa dikirim ke Ci Agatha ya. Untuk contoh pembatas Alkitabnya seperti yang tertera di layar berikut ini. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku, bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beraktivitas dan juga nyanyi respon. Sekarang kita mau apa? Kita mau berdoa syafaat. Yuk, Enci Iren ajak lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena pagi tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Priska. Kiranya Engkau mau ingatkan kami selalu Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Ingatkan kami selalu juga untuk menjadi sesama yang selalu mengasihi sesama lain dan juga selalu taat kepada perintah-Mu. Selalu taat kepada orang tua, enci, engku, guru, dan juga orang lainnya. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami ingin berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, mbak, dan juga teman-teman kami terhadap semua kesehatan mereka. Engkau mau berkati segala kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka selalu tetap sehat bugar dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Engkau mau berkati segala kegiatan yang mereka lakukan, agar mereka boleh melakukan kegiatannya, menyelesaikan kegiatannya dengan lancar. Dan ingatkan selalu mereka Tuhan untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pagi ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Engkau mau berkati mereka melalui makanan dan minuman dan juga obat-obat yang mereka minum. Engkau mau juga tempatkan orang-orang di sekitar mereka untuk memberikan semangat untuk mereka dapat kembali sembuh Tuhan. Untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin juga sedang berulang tahun, Engkau mau berkati mereka, berikan sukacita, berikan damai sukaria bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh bersukacita dan tidak lupa selalu bersyukur atas semua berkat yang boleh mereka terima sampai pada mereka berulang tahun saat ini. Pada doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk Gereja Nazaret. Engkau mau berkati setiap program-program yang dibuat oleh para pengurus Gereja Nazaret agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
begitu juga untuk Pelkat Pelayanan Anak atau Pelkat PA. Engkau mau berkati Enci, Engku, para pelayan pengurus Pelkat PA yang membuat program-program tersebut agar program-program ini dapat direncanakan dan juga dilaksanakan sebaik mungkin, dan tidak lupa itu semua hanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yang terakhir Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau mau berkati Pak Presiden Jokowi dan juga segala petugas-petugas yang membantu Presiden dalam mengurus negara kami Tuhan. Engkau mau berkati setiap program dan kegiatan yang dilakukan agar ini semua boleh bertujuan untuk meningkatkan kebaikan masyarakat Indonesia. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan akan kami satukan dengan doa Bapa kami yang akan kami bawakan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik ambil celengannya. Masih ada kan celengan yang ini? Oh iya, sebelum berikan persembahan, Enci Iren mau kasih tahu. Persembahannya kalau sudah penuh celengannya, adik-adik tinggal buka bagian bawahnya, lalu keluarkan uangnya, dimasukkan ke amplop dan berikan ke mama atau papa untuk minta tolong dikirimkan ke kantor gereja GPIB Nazaret. Jadi celengannya jangan dirusak, tinggal dibuka aja, kemudian diambil uangnya, dimasukkan ke amplop, celengannya ditutup kembali dan bisa dipakai untuk persembahan lagi. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Sudah siap celengan dan persembahannya? Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, Enci Iren ajak semuanya berdiri. Kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik Rafael. Mari kita satu dalam berdoa sambil bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, menjadi seorang berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA Minggu 1 Mei 2022. Warta PA yang pertama, IHM PA kelas AK minggu depan via Zoom jam 8.30. Warta PA yang kedua, latihan paduan suara Pelkat PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Warta PA yang ketiga, ucapan terima kasih untuk adik Eni, adik Rio, dan adik Rafael yang sudah bertugas. Warta PA yang keempat, tugas anak tanggal 8 Mei 2022. Doa pembukaan adik Kimi, Mazmur puji-pujian adik Fanya, doa persembahan adik Ivi, dan doa pengutusan adik Queen. Warta PA yang kelima, untuk para orang tua, syarat-syarat untuk permintaan nilai agama bisa dilihat di layar TV atau laptop yang telah disediakan. Yang terakhir, adik-adik, jangan lupa protokol kesehatan ya. Demikian Warta PA pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupan adik-adik sehari-hari.
dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Adik-adik, engkau undang untuk berdiri. Kita sambut nyanyian pengutusan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, doa penutup ibadah akan dibawakan oleh adik Rio. Silakan adik Rio. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami yakin ibadah kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Berkati kami anak-anak yang ikut ibadah. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kami sekalian. Amin. Adik-adik, silakan duduk dan saat teduh sejenak. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus